Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yaitu Pak Farid Marzuki Ahmad LC MA, dan teman-teman yang saya kasih dan juga saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pendidikan keluarga dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasan pada inti materi. Pengantar, pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah proses membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini di lingkungan. Rumah keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama sebelum sekolah. Baik, yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, menyiapkan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Kemudian ada landasan utama pendidikan keluarga merujuk pada surat Luqman ayat 13, 16, 17, 18, dan 19. Ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Kemudian ada ayat 16 yang berbunyi, Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha latifun khabir. Kemudian ada ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Kemudian ada ayat 18 yang berbunyi, Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian ada ayat 19 yang berbunyi, Wa qasid fi masyrika wa min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir. Kemudian makna dari surat Luqman ayat 13 sampai 19 yaitu mengajarkan bahwa kesalehan sejati harus dimulai dari pemurnian akidah dan kesadaran penuh akan pengawasan Allah, lalu diwujudkan melalui kedisiplinan ibadah ritual serta keberanian sosial dalam menegakkan kebenaran. Rangkaian nasihat ini menekankan bahwa iman yang kokoh tidak boleh terpisah dari kelembutan akhlak, di mana seorang hamba diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dengan kerendah hatian dalam berinteraksi, menjauhi sikap sombong serta menjaga kesantunan dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Secara keseluruhan, pesan ini membentuk sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual sekaligus kecerdasan sosial, yang menempatkan adab dan integritas sebagai cerminan utama dari kualitas keimanannya kepada Tuhan. Selain itu, terdapat landasan hadis yang menegaskan bahwa pemberian paling utama dari orang tua kepada anaknya adalah adab atau etika yang baik. Rasulullah juga memerintahkan orang tua untuk membiasakan anak melaksanakan sholat sejak 7 tahun dan mulai memisahkan tempat tidur mereka saat menginjak usia 10 tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang peran orang tua. Yang pertama yaitu sebagai pendidik utama, maksudnya itu orang tua itu harus membimbing anaknya. Yang kedua yaitu memberikan contoh perilaku Islami, maksudnya itu dengan cara orang tua itu menjadikan perilaku itu dengan baik, tentang
bagaimana cara mengabulkan orang tua dan lain sebagainya. Terus yaitu yang ketiga itu mengajarkan doa, akhlak dan ibadah sejak dini supaya terlatih anak itu bagaimana cara memperdalami tentang doa, akhlak dan ibadah sejak dini. Maksudnya itu kayak bagaimana cara doa, bagaimana cara perilaku kepada orang dan juga ibadahnya itu supaya pas tua nanti dia tetap menjaga ibadahnya. Terus yang terakhir yaitu dengan cara mengawasi pergaulan dan media anak. Maksudnya itu dengan mengawasi, contohnya kayak membatasi penggunaan media sosial, karena kan biasanya itu anak zaman sekarang itu cenderung kayak mencandu gitu terhadap media sosial. Oleh karena itu peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi pergaulan dan media dalam anak. Kemudian ada materi pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga dapat diibaratkan seperti merawat sebuah pohon yang kokoh dan berbuah lebat, di mana akidah berperan sebagai akar yang menghujam dalam untuk mengenalkan Allah dan hukum iman agar anak memiliki prinsip hidup yang tidak mudah goyah. Kemudian ada ibadah seperti sholat dan zakat, berfungsi sebagai tiang bangunan yang menjaga disiplin dan batas-batas hidup agar anak tetap berada dalam koridor yang terang. Nilai-nilai akhlak seperti kejujuran dan tanggung jawab merupakan buah manis yang dihasilkan dari akar akidah yang kuat, sehingga keberadaan anak dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dalam aspek sosial, pengajaran adab bermasyarakat menjadi pelumas yang memperlancar interaksi antar manusia tanpa konflik. Sementara aspek intelektual bertindak sebagai lentera yang memberikan cahaya bagi anak untuk terus belajar dan berpikir kritis agar tidak tersesat dalam langkah. Baik, sekarang yaitu masuk di metode pendidikan. Yang pertama yaitu keteladanan atau uswatun hasanah. Uswatun hasanah maksudnya itu orang tua itu harus melatih anak itu supaya memiliki perilaku yaitu tentang keteladanan uswatun hasanah. Terus yang kedua yaitu pembiasaan nasihat, maksudnya itu memberikan nasihat-nasihat. Terus yang ketiga yaitu komunikasi atau pengawasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komunikasi dan juga pengawasan itu penting terhadap anak. Apalagi orang tua merupakan sebagai sekolah pertama atau pengetahuan hidup pertama dari anaknya. Terus yang keempat yaitu hukum mendidik doa. Maksudnya itu hukuman mendidik doa. Maksudnya itu kalau anaknya malas sholat atau malas mengaji dan lain sebagainya, itu orang tua itu berhak untuk menghukumkan anaknya supaya anaknya itu menjadi pendidik. Terus dan yang terakhir yaitu keteladanan spiritual. Maksudnya itu anaknya itu harus dilatih menjadi keteladanan yang baik untuk keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan ini diwujudkan melalui berbagai contoh praktik atau kebiasaan nyata, seperti orang tua yang mengajarkan sholat berjamaah dengan anak. Kemudian, rutin membaca Al-Quran bersama setiap hari di rumah, walaupun tidak mengaji di luar, dibiasakan untuk mengaji di rumah, begitu. Terus ada orang tua dapat membiasakan diskusi ringan mengenai akhlak dan kisah Nabi untuk memberikan inspirasi bagi anak. Kebiasaan lainnya adalah dengan memberikan tanggung jawab kecil kepada anak sesuai usianya guna melatih kemandirian dan rasa memiliki dalam keluarga. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi kami tentang pendidikan keluarga dalam Islam. Yang pertama itu pendidikan keluarga adalah fondasi utama untuk mengaruhi akhlak di dalam rumah tersebut. Yaitu pembentukan umat, peran orang tua sangat menentukan karakter anak. Dan dengan pendidikan Islam yang baik, keluarga menjadi madrasah pertama bagi anak. Baik, itu saja materi yang kami sampaikan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.